Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Cocubo. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami berupa bisnis plan dari bisnis minuman yang kami jalankan. Yang pertama, ada latar belakang bisnis. Ketersediaan minuman yang dijual di pasaran sangat memprihatinkan karena minuman yang dijual di pasaran rentan terhadap bahan pengawet, padahal masyarakat yang meminati minuman seperti es misalnya sangat banyak. Dan melihat hal ini, menjadikan kami terdorong untuk membuat minuman yang sehat dan berkualitas tanpa bahan pengawet. Bagi masyarakat, usaha minuman ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dari pemikiran inilah kami mempunyai ide untuk membuat bisnis minuman. Yang kedua, ada ruang lingkup usaha. Dua aspek penting yang mendasari dibuatnya proposal ini yaitu yang pertama aspek edukasi. Proposal ini dibuat sebagai memenuhi tugas dari mata kuliah praktek kewirausahaan. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam berwirausaha. Yang kedua, ada aspek bisnis, untuk membuka lapangan pekerjaan, untuk mencari keuntungan dan laba, untuk menarik minat konsumen untuk merasakan minuman yang sudah cukup terkenal, untuk mencapai target penjualan, dan yang terakhir, berguna merencanakan pembangunan usaha kecil menengah yang bergerak dalam bidang produksi sekaligus penjualan minuman segar yang sehat dan bergizi. Selanjutnya, visi dan misi dari bisnis kami. Yang pertama, visi menjadikan Buko Jelly Ice sebagai pusat penjualan dan penguasa pasar minuman es bagi masyarakat. Yang kedua, ada misi memberikan pelayanan terbaik dengan menjual Buko Jelly Ice yang sehat, berkualitas tanpa bahan pengawet. Kepada Nur Hakiki dipersilakan untuk membaca materi selanjutnya. 4. Profil usaha, identitas usaha, nama usaha, Cocubo, merek, Buko Jelly Ice, jenis kegiatan usaha, perdagangan, jenis barang, minuman, nilai investasi perusahaan, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Alamat usaha, Jalan Sri Gunting nomor 10, Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Jumlah tenaga kerja yaitu sebanyak 6 orang. Promosi yang pernah kami jalankan yaitu iklan di media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain, dan juga pamflet-pamflet. 5. Informasi tentang bisnis. Usaha kami bergerak di bidang perdagangan yang menjual minuman Buko Jelly Ice yang pastinya sehat, bergizi, dan cocok dengan selera masyarakat Padang. Tujuan kami mendirikan perusahaan ini yaitu yang pertama, berperan aktif dalam bidang bisnis dan kewirausahaan. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar pelanggan. Dan yang keempat, mendapat keuntungan ataupun laba. Yang keenam, produk yang dihasilkan. Adapun kualitas produk atau mutu produk yang kami hasilkan memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, kaya akan vitamin, protein, dan bergizi tinggi. Yang kedua, bisa dinikmati oleh semua kalangan. Dan yang ketiga, tanpa pengawet. Adapun kegunaan produk dari Cocubo, yang pertama, menghilangkan dahaga dan menunda rasa lapar. Yang kedua, kualitas produk terjamin dan higienis. Dan yang ketiga, sesuai dengan selera masyarakat. Selanjutnya kepada Nadela dipersilakan. 7. Latar belakang tim manajemen. Latar belakang tim manajemen ini terdiri dari orang-orang terdekat dan dipercayai dapat memajukan tempat pelayanan yang berhubungan dengan usaha minuman. Selain itu, dituntut profesionalisme dalam menjalankan setiap pekerjaan.
Aspek dalam business plan Chochubo. Satu, aspek hukum. Data primer. Tanggapan masyarakat mengenai usaha buku jeli es ini cukup baik serta mendapatkan persetujuan dari masyarakat setempat. Aspek pasar dan pemasaran. Satu, pesaing. Belum banyak orang yang berpikiran untuk membuat buku jeli es, akan tetapi itu tidak membuat lengah, justru disinilah kreativitas bagi bagaimana cara kita menarik konsumen agar dapat membeli produk kita tanpa membuat pesaing kita merasa tidak senang dengan tindakan kami. 2. Sasaran pembeli. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembelinya yaitu mencakup semua kalangan masyarakat karena harga yang kami berikan pun cukup terjangkau. Harga yang kami berikan yaitu 6.000. 3. Target pasar. Usaha ini berlokasi di tempat-tempat yang strategis dan di pinggir-pinggir jalan utama seperti alun-alun dan tempat keramaian lainnya. Tempat-tempat alokasi tersebut yang banyak dilewati oleh masyarakat, baik masyarakat lokal maupun non-lokal, sehingga usaha kami ini mudah untuk dikenal oleh masyarakat. Yang menjadi target pasar kami yaitu masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan tempat usaha kami berikan. Selanjutnya, kepada Nur Alia. 3. Aspek operasional. Lokasi bahan baku. Lokasi pemrograman bahan baku dekat dengan tempat produksi. Target atau segmen pasar 7 adalah mahasiswa atau umum. Lokasi yang dipilih merupakan tempat yang strategis di daerah sekitar perkotaan. Lokasi mudah terlihat dan berada di pinggir jalan yang merupakan jalan lalu lalang masyarakat sekitar, sehingga dapat dengan mudah dicari dan didatangi. Waktu operasional, waktu untuk melakukan pelayanan usaha ini dibuka dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 9 malam. Yang keempat, aspek sumber daya manusia. Cara menganalisis sumber daya manusia. Yang pertama, membuat selebaran informasi tentang bisnis. Yang kedua, menyampaikan persyaratan berkas permohonan pekerjaan. A. Job desk atau deskripsikan pekerjaan yang dibutuhkan. B. Job spec atau deskripsikan spesifikasi orang yang dibutuhkan. 3. Seleksi. A. Seleksi administrasi yaitu proses pemilihan berkas lamaran yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan seperti surat lamaran, CV, dan ijazah terakhir. B. Seleksi tertulis bagi kandidat yang dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi, maka selanjutnya akan dilakukan seleksi tertulis berupa psikotes guna mengetahui tingkat intelijensi, etos kerja, dan kepribadian. Yang C. Seleksi tidak tertulis panggilan untuk wawancara atau interview dan studi case. Yang kelima, aspek teknis. A. Kompor dan alat masak lainnya. Kompor ini digunakan untuk memasak jeli dan memanaskan susu. Yang B. Kursi dan meja. Kedua benda ini kita gunakan sebagai sarana untuk melakukan promosi produk. C. Kotak pendingin. Ini digunakan untuk menjaga kesegaran minuman dan menjaga kesterilan minuman. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Leni. Baiklah, selanjutnya yaitu bahan baku. Bahan baku yang akan digunakan untuk membuat buku jeli es yang pertama yaitu jeli, yang kedua adalah gula pasir, berikutnya ada air, lalu ada sagu mutiara, susu cair, susu evaporasi, susu kental manis, nata de coco, dan buah naga. Selanjutnya yaitu kebutuhan biaya operasional. Untuk biaya bahan baku, pertama untuk bubuk jeli sebanyak 2 bungkus yaitu seharga Rp8.000. Selanjutnya ada gula pasir sebanyak setengah kilo seharga Rp8.000. Lalu ada air sebanyak 600 ml. Lalu ada sagu mutiara sebanyak 100 gram seharga Rp2.500. Lalu berikutnya ada susu full cream sebanyak 2 kotak seharga Rp30.000. Selanjutnya adalah susu kental manis sebanyak 1 kaleng seharga Rp13.000.
Lalu nata de coco seharga Rp15.000. Lalu buah naga 1 buah seharga Rp10.000. Untuk biaya bahan pelengkap, yaitu untuk kotak kemasan dengan volume 300 ml itu seharga Rp25.000. Lalu sendok plastik seharga Rp6.500. Lalu batu es sebanyak 3 buah yaitu seharga Rp3.000. Dan yang terakhir adalah untuk biaya merek atau logo yaitu sebanyak Rp2.000. Selanjutnya yaitu untuk penetapan harga per cupnya dari buku Jelly Es adalah Rp6.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Indah Permatasari. Baiklah, terima kasih Leni. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya yaitu merek dan kemasan, di mana bentuk merek kami yaitu buku Jelly Ice yang telah dicantumkan dalam PPT tersebut. Kemudian bentuk kemasannya adalah berupa cup yang berukuran 300 ml. Selanjutnya dalam strategi promosi, kami melakukan berbagai promosi, yaitu pertama melalui Instagram, yang kedua membuat WhatsApp, yang ketiga dengan Telegram, kemudian pamflet-pamflet di sekitar kampus UNP. Selanjutnya, selanjutnya adalah lingkungan bisnis, di mana lingkungan bisnis ini terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang berada di dalam perusahaan, yang terdiri dari modal, tenaga kerja, fasilitas perusahaan, manajemen, peralatan, dan perlengkapan. Kemudian lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar perusahaan tetapi dapat mempengaruhi jalannya perusahaan, misalnya seperti pesaing, konsumen, pemerintah, pemasok, pengguna teknologi. Selanjutnya adalah kesan atau counter style. Kesan yang akan kami bangun dalam melayani pelanggan adalah comfortable and high quality service, di mana pelanggan merasa nyaman berada di tempat pelayanan kami dan membuat mereka selalu ingin kembali karena pelayanan yang telah kami berikan. Baiklah, demikianlah dari presentasi kelompok kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kami dari kelompok Cocubo akan mengakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itulah dari hasil kelompok kami mengenai bisnis plan, yaitu dimana kami mengambil bisnis tentang minuman. Minuman ini yaitu Buko Jelly Ice, dimana di dalam minuman tersebut mengandung banyak protein dan baik untuk kesehatan, seperti di dalamnya terdapat buah, jelly, susu yang baik untuk tubuh.
Demikianlah dari kelompok kami tersebut. Kami undur diri. Bye bye. Wassalamualaikum.